Karena Allah itu ketika memberi atau menolak tidak pernah mengabarkan kepada orang lain. Sementara kalau kita minta tolong kepada manusia, ya Allah, belum tentu ditolong, sudah diomong ke Allah. Ya kan? Wingi sing suruh telepon aku. Kenapa? Biasa tau nyelah duit. Mbok silai ora. Ora wis diceritake ya, Pak. Kekuranganmu bagaikan bintang-bintang di langit. Banyak, tapi aku enggak sanggup menghitungnya. Tetapi kelebihanmu meskipun hanya satu, tapi laksana matahari. Maka begitu matahari terbit, tidak terlihat bintang sedikit pun. Ingat-ingat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepadamu, dan lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Ingat-ingat kesalahanmu kepada orang lain, dan lupakan kesalahan orang lain kepadamu. Ibadah kepada Allah terhambat bisa diganti sosial. Tapi maaf, hubungan kita bermasalah, nggak bisa diganti ibadah kepada Allah. Utang koperasi Romani nggak bisa diganti dengan tahajud. Iya kan? Kudu dibayar. Iya. Bapak Ibu, tidak memberikan hak karyawan tidak bisa saya ganti dengan sholat sunnah 2 rakaat. Loh iya kan begitu toh? Iya, mulanya aku begitu loh Bapak Ibu. Ya, tekan gini mesti ramai loh kan dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya milik Allah. Salam salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang matat qulubukum an asyrati asya, yang membuat hati mati, hati kurang peka terhadap banyak hal, lingkungan dan sebagainya. Yang sudah kita bahas, saya hanya urut biar diingat saja. Yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Ini Mas Sarmati nyatet, mudah-mudahan enggak keliru. Jadi yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kadang-kadang perilaku kita seperti orang yang kurang beriman. Kita yakin kepada akhirat, tetapi amal untuk akhirat tidak kita siapkan. Kita yakin setiap amal akan diganti oleh Allah, kadang-kadang mau amal beratnya luar biasa. Kita yakin Allah pasti melihat amal kita, tapi seakan-akan kadang-kadang kita berbuat keliru itu seakan-akan nggak ada yang tahu. Ya, sehingga dikisahkan ada ini, tapi ini agak sufi. Ada seorang kiai meminta kepada para santrinya, kira-kira ya perintahnya begini. Nanti malam atau besok malam kita akan mengadakan tasyakuran, mengadakan pengajian, maka saya minta bantuan kepada kalian untuk menyembelih ayam di kandang, ambil satu-satu, kemudian kalian supaya kita sama-sama tanggung jawab, bukan hanya aku yang nyembelih, masing-masing megang satu, nyembelih satu. Tapi dengan catatan, sembelihlah ayam itu di tempat yang tidak ada yang melihatnya. Lalu kemudian para santri ngambil ayam masing-masing di kandang, kemudian ada yang masuk kamar, sepi, pintu ditutup, sembelih. Kemudian ada yang ke kamar mandi, tutup pintunya, sembelih. Karena tempatnya terbatas, akhirnya ada yang keluar ke hutan, sepi, disembelih. Semua lihat ke sawah kanan kiri nggak ada orang, ya sembelih. Kemudian semua menghadap kepada para kiainya, para santri itu. Tapi ada satu santri
Yang kemudian ayam itu masih utuh, belum disembelih, masih hidup. Sehingga santri yang lain mempertanyakan dan menyalahkan. Gimana toh Mas disuruh diperintah Pak Yai kok nggak dilaksanakan? Ya. Kemudian pada ribut, mereka yang sudah nyembelih merasa melaksanakan perintah kiainya. Lalu Pak Yai tanya, kenapa ayammu masih utuh sendiri? Sementara yang lain sudah disembelih semua. Kata santri itu, Pak Yai, saya mohon maaf. Saya sudah berusaha mencari tempat yang tidak ada yang melihat, saya gagal. Teman-temannya itu, begitu. Wah itu kan kamar mandi bisa sepi, kamar sepi, hutan, kamu nggak ada usaha kok. Semua menyalahkan santri itu, kemudian tolong tenang, biarkan dia menjelaskan. Lalu dia bilang, Pak Yai, mohon maaf, teman-teman, saya mohon maaf. Saya berusaha melaksanakan perintah Pak Kiai untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tidak ada yang melihatnya. Saya mencari tempat kemanapun nggak menemukan. Kalau perintahnya sembelih di tempat yang tidak ada orang melihat, saya pasti bisa melakukannya. Tapi perintah Pak Kiai itu tidak ada yang melihat. Dan saya gagal, merasa tidak mungkin karena setiap yang saya lakukan dimanapun di tempat gelap sekalipun, Allah pasti melihat saya. Itu langsung santri ini macep, meneng, tidak bisa komentar. Yang tadi bengak-bengok langsung meneng kabeh gitu. Karena dijawab dengan data. Ya, langsung meneng kabeh itu. Lalu itu kan data yang disampaikan oleh santri ini kan dahsyat itu. Enggak ada tempat di muka bumi ini yang tidak ada yang melihat karena Allah pasti melihat. Semua santri diam, langsung dia Pak Yai bilang ini santri yang benar. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, pelajaran penting buat kita itu selalu melihatnya begitu. Yang kita lihat adalah yang tampak saja. Jadi gampangnya itu ngeceknya gampang, ulang malam-malam, dan saya maaf pribadi sering merasa gagal di sini. Ulang malam-malam, kemudian lampu traffic light masih nyala, lampunya merah, sudut sana jalur semua sudut sepi, rano mobil blas melaku. Ini kan pilihan mandek dibegal, ya kan gitu tuh, terus melanggar. Kan kira-kira begitu toh. Ada kemungkinan satu tempat ini kalau aku mandek sepine koyong ini aku tok. Ini berpotensi enggak bagus. Tapi kalau kemudian aku bablas nih melakukan pelanggaran karena jelas lampunya merah. Termasuk yang dulu sudah kita bahas, ada kawan itu malah justru mengalami musibah gara-gara taat aturan. Ya kan? Kemarin sudah saya singgung kan, lampu kuning sebelum merah itu artinya berhenti atau memperlambat kendaraan. Ya kan? Karena mau merah. Tapi prakteknya kan banter-banteran kan menghindari merah. Lah kawan saya ini kelihatannya habis ujian SIM kelihatannya dia. Sehingga ketika lampu kuning dia berhenti. Akibatnya apa? Dia dihantam kendaraan dari belakang dan mengalami kecelakaan. Dia sampai punya kesimpulan jebule taat yo rape. Nah, sampai begitu ya. Begitu ya, karena kita sering melihatnya bahwa sesuatu itu yang hanya tampak, maka ini menjadi penting buat kita. Yang kedua, ini hanya mengulang sedikit sambil menunggu yang datang. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kita punya Al-Qur'an, jarang kita baca. Maka alhamdulillah setiap Senin sampai Kamis, kadang Jumat kita bisa baca Al-Quran bersama-sama. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Banyak mengambil nikmat Allah tapi kurang mensyukurinya, kurang bersyukur, banyak mengeluhnya. Kemudian berikutnya,
lataftum mautakum malam ta'tabiru bihim, kerja di rumah sakit, sering lihat orang mati, tapi nggak belajar dari kematian itu. Ya, di mana bayi lahir mati banyak, orang tua sehat-sehat nggak kurang-kurang. Yang dibesuk sembuh, yang besuk mati. Ya kan? Yang berhari-hari koma di rumah sakit, di ICU koma terus, berarti titik gitu. Ya, sementara yang di rumah nggak pakai koma langsung tanda seru betul. Ya, mati. Ya ini kan pelajaran yang kadang karena kita sering melihat malah kemudian menjadi biasa. Ya kan? Itu kita kurang bisa mengambil pelajaran daripadanya. Kemudian berikutnya, ini hanya sedikit mengulang sekali lagi. Berikutnya adalah idda'atum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kita menyatakan cinta kepada Rasulullah tetapi sering meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ya, Bapak Ibu, baik sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah langsung maupun sunnah-sunnah yang terkait dengan muamalah, hubungan sosial kita. Kemarin kita sudah cukup banyak membahas sunnah-sunnah muamalah, hubungan antar kita. Bagaimana jangan menjadi pendendam, mudah memaafkan orang lain, selalu melihat positif kebaikan-kebaikan orang lain, karena kita yakin kita pun punya kekurangan. Maka sekarang saya akan masuk yang berikutnya. Istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum, kamu sibuk mencari kekurangan orang lain. Ya. Sehingga kemudian kadang-kadang kita lupa dengan kekurangan diri sendiri. Orang lain terdekat itu, maaf, pasangan hidup kita. Nanti teman kerja kita itu berikutnya. Saya mulai ada kisah menarik. Seorang suami istri di pernikahannya yang ke-20 tahun, ulang tahun 20 tahun pernikahan, lalu kemudian mereka berdua bermuhasabah. Kata istrinya, "Mas, kita sudah lama berumah tangga, mari kita tulis kelebihan-kelebihan kita dan kekurangan kita. Jenengan menulis kekurangan-kekurangan saya, dan aku akan menulis kekurangan-kekurangan panjenengan. Disodori masing-masing satu kertas. Kertas, pulpen, monggo Mas, ditulis kekurangan saya apa. Wong ini kita sudah rumah tangga 20 tahun, introspeksi untuk kebaikan kita." Suaminya nerima kertas dan pulpen, istrinya megang kertas dan pulpen. Lalu kemudian menulis. Suaminya menuliskan kekurangan istrinya 1, 2, 3, 4. Wong perintahnya jujur untuk muhasabah. Ditulis banyak, kira-kira sampai hampir 10. Kemudian istrinya juga nulis. Kemudian ditukar, dibaca. Yang baca siapa dulu? Aku aja dulu Mas, kata istrinya. Istrinya itu membaca tulisan suaminya tentang kekurangannya, itu nangis. Ya Allah, ternyata aku banyak kekurangan di dalam suami saya. Masa mau kurang asin? Ya. Minyakmu telon. Nah, terus gitu ya. Terus kemudian banyaklah kemudian dia tulis kekurangan istrinya, kemudian dia nangis, "Maafkan aku Mas, belum bisa sempurna mendampingimu." Nangis Pak istrinya. Ya Allah, betapa saya sudah berusaha melayani suami saya, tapi ternyata suami saya masih melihat kekurangan saya begitu banyaknya. Karena nomor 10 tulisi dan lain-lain. Kan gitu kan. Kan akeh banget tau deh. Ya Allah, nangis. Dia minta maaf karena belum sempurna melayani suaminya. Kemudian suaminya buka kertas istrinya, kemudian membaca, suaminya malah nangis. Di mataku tak terlihat kekuranganmu. Sekarang malah tambah nangis. Ya Allah, ya Allah, mau ngerti aku nulis apa-apa ya Allah. Ya begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian akhirnya kemudian dia lihat ternyata istrinya itu pinter membuat tulisan atasnya begitu, di bawah ada tulisan yang lebih dahsyat.
kekuranganmu bagaikan bintang-bintang di langit. Banyak, tapi aku nggak sanggup menghitungnya. Tetapi kelebihanmu meskipun hanya satu, tapi laksana matahari. Maka begitu matahari terbit, tidak terlihat bintang sedikit pun. Tambah nangis menang ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kita itu sibuk begitu. Iya, pinter melihat kekurangan orang lain, sampai pasangan kita aja yang kita cari kurangnya. Coba, seandainya seperti wanita tadi, wah itu luar biasa itu. Iya. Kekuranganmu bagaikan bintang-bintang di langit, banyak tapi menghiasi hidupku, menghiasi langit yang sangat indah. Kelebihanmu meskipun hanya satu, tapi dia laksana matahari. Begitu matahari terbit, maka semua bintang-bintang sudah nggak kelihatan lagi. Kalau kita bisa begitu, indah Pak. Melihat kebaikan orang. Ada orang cerita, Pak kayak gini ngene-ngene. Ya, tapi kan dia punya kelebihan yang tidak kita miliki. Oh, tapi wis toh, kelebihannya aja yang dibicarakan, tapinya kita sembunyikan. Ya, nanti kamu akan bisa menghargai orang lain. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu keluarga, anak-anak. Ya, anak-anak kemarin terima rapot. Iya. Iya. Ada yang kemudian mengirimkannya. Ya. Ini tahadus gini aja, mengabarkan kebahagiaan bukan pamer. Ya. Anak saya besok hari Selasa itu kan pulang dari Kairo. Sudah selesai kuliahnya dengan predikat mumtaz. Mumtaz itu bahasa Indonesianya cum laude. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu ngirimkan nilai transkrip nilainya itu masih sambil minta maaf. Mohon maaf Abah, belum bisa melampaui Abah. Mohon ya, karena dia tahu saya pinter masalahnya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Loh ya Bapak Ibu, ora pamer lo, yakin Bapak. Ya, aku sekolah juara terus Bos. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia bilang belum bisa the best-nya yang pertama, masih ada kawannya yang lebih. Karena kan dia saya pamari ya, saya kepada anak memotivasi anak, apamu dulu wisuda nang ngarep dhewe. Iya. Dari begini ya waktu SMA ya begitu. Dia sampainya mohon maaf belum bisa melampaui Abah. Saya bilang ya ora mungkin melampaui wong nomor siji dilampaui ora ono. Ya. Tapi begitu Bapak Ibu, ada kebahagiaan yang kita lihat adalah positifnya. Yang saya sampaikan mumtaznya, saya sampaikan kumlotnya. Soal angka itu sudah tidak penting lagi. Iya. Lihat kebaikan. Kita kadang-kadang malah cerita itu tentang kekurangan anak, tidak baik tuh. Kalau neng gawean ceritanya, mana aku beling-beling kok. Dilalui anaknya jedul, ngomong apa gue? Kan begitu ya. Lo tenan, mohon maaf pas acara sok-sok cerita, mana aku belingi rak karuan. Pas ada family gathering, anak melu teko, kancane muni, sing beling gue mbak. Kan kasihan buat saya. Iya, kita mestinya cerita tentang kebaikan-kebaikan anak kita saja. Tidak apa-apa. Loh bahwa anak kita punya kekurangan? Iya Pak. Pasti. Setiap anak kita pasti punya kekurangan. Tapi kalau kita lihat kebaikan-kebaikannya dan kita ceritakan kebaikan-kebaikannya, itu anaknya ya bangga, anaknya semangat. Iya kan? Bapak Ibu nanti ketemu orang, wah, akan, ya karena yang kita ceritakan baiknya. Suami istri nukis neng kantor sang diomongke apike wae lah. Piye Mbak bojomu? Elu. Lah lu napa? Ngeri. Lah napa? Abot. Lah masalah apa to? Berat. Lah piye to? Angel. Lha ki piye sing ceritake kok berat-berat? Ya, mohon maaf cerita. Ya, misalnya ya kemarin saya singgung kan, alhamdulillah sudah enggak pakai ranking tuh. Pakai ranking itu ya bagus pakai ranking itu, tapi ketika ibunya nggak siap mental menerima ranking anak itu kan jadi problem itu. Anak gelem sekolah itu sampai ya. Iya, kalau saya begitu. Ya, kamu mau mondok, sudah bagus. Ya, sudah begitu aja. Ini kemarin sore kan saya titipkan supaya liburannya nggak tidak mainan HP, saya masukkan ke kampung Inggris ini. Ya, dua-duanya masuk kampung Inggris saja, nanti sana belajar.
Iya, Bapak Ibu, ketika kemudian dia cerita, bah nanti kalau hasilnya enggak seperti ekspektasinya Abah gimana? Enggak apa-apa, yang penting kamu ikut Abah sudah seneng. Ikut. Ya, udah cerita ngono wae lho, rasa cerita payah tenan. Enggak bayar larang-larang orang efek. Ya, enggak begitu toh. Yang kita ceritakan bagus. Ranking juga begitu Bapak Ibu. Ya, saya pernah cerita tuh kemarin anaknya ranking 4 anaknya ranking selawing, bisa stres diri. Ya Allah, ranking kok selawing. Anaknya takon, kancamu piro to Mas? 4 Gue ranking selawi, kancamu 4 berarti genep wis selawing isor dhewe to ta. Bu, ya Allah. Kok ngisin-ngisini to? Bu menang, aku ya isin. Iya. Akhirnya kadang-kadang kita membandingkan itu loh. Iya kan? Membandingkan itu enggak. Ya kalau membandingkan positif sih tidak apa-apa. Kalau membandingkan negatif kan enggak sehat. Ya Allah, cah kuwi ranking 1, cah kuwi ranking 2 kok wis selawe. Anak pinter, Bu, kae ranking 1 mergo anake wong kae, cah kuwi ranking 2 mergo anake wong kuwi. Aku ranking selawe iki mergo anakmu. Ya salah aku anake kae kan ranking 2. Sing mare bodoh kowe ya. Ya, mohon maaf, lihat kebaikannya. Kawan kita di tempat kerja, mari juga begitu yang kita lihat kebaikannya. Maka kalau kita pintar melihat kebaikan kawan-kawan kita, kelebihan kawan kita, maka kemudian kita dipasangkan dengan siapapun di bagian manapun nyaman. Karena kita yang lihat baiknya. Ya, tapi kalau yang kita lihat kurangannya, waduh bareng iki berarti. Wah, iya, belum memulai sudah berat bagi dirinya. Ya. Meskipun mohon maaf, yang kayak begini kan memang ada yang disebut dengan track record sih masalahnya. Oh, seorang mengeluh piye taat lah wis piye kabeh apa lo mbek cah kuwi ya misalnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kan pola pikir yang keliru. Kita ganti dengan melihat kebaikan-kebaikan orang lain sehingga kita husnudzon, berbaik sangka. Ya, jangan sampai sibuk melihat kekurangan orang lain. Ya mohon maaf, ada enggak yang di sini kalau boleh yang tidak memiliki kekurangan sama sekali silakan ngaco. Nanti dapat sepeda. Enggak ada kan? Karena pasti kita punya kekurangan, siapapun. Yang penting, ini Bapak Ibu, untuk diri kita mungkin kekurangan punya, tapi sedapat mungkin jangan melakukan kesalahan atau penyimpangan. Ya, makanya saya sering sampaikan pada kawan-kawan, ya karena kan kebetulan duduk di atas genteng itu kan yang melihat orang banyak. Nah, kan? Karena dilihat orang banyak itu ya sedapat mungkin berusaha untuk sedapat mungkin maksimal yang melakukannya. Maka saya hanya bisa mengatakan kalau jenengan mencari kekurangan saya pasti ketemu. Mencari kelemahan saya hampir pasti ketemu. Tapi kalau sampean mencari penyimpangan yang saya lakukan, insya Allah enggak ketemu. Ya, kita kalau bisa begitu, bisa meyakinkan diri sendiri dan meyakinkan orang lain, maka insya Allah kita akan terus berusaha melihat kebaikan-kebaikan dan tidak melihat kekurangan orang lain. Sebab ketika kita sibuk melihat kekurangan orang lain, pada ujungnya lupa dengan aib diri sendiri. Itu sudah diingatkan, itu penyakit hati. Ya, matan ulubukum, hatimu mati karena salah satu faktornya ini. Sibuk mengurusi orang lain sampai lupa dengan kekurangan dan aibnya sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian lupa dengan kekurangannya, dia akan merasa orang baik, merasa hebat. Maka orang baik itu baik. Tapi kalau merasa paling baik, itu menjadi repot. Ya. Tetapi juga jangan kemudian terus merasa banyak kekurangannya, banyak dosanya, terus nggak berani melakukan apa-apa, itu juga salah. Tapi bagaimana kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini bagaimana kemudian melihat kebaikan-kebaikan orang dan sehingga nanti berani berkata begini, ingat-ingat kebaikan orang lain kepadamu,
dan lupakan kebaikan kepada dirimu kepada orang lain. Saya ulangi, ingat-ingat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepadamu dan lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Ingat-ingat kesalahanmu kepada orang lain dan lupakan kesalahan orang lain kepadamu. Maka insya Allah hidup lebih nyaman, lebih tenang, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai ini kemudian kita bawa ke kehidupan sosial kita bersama kawan, selalu melihat positifnya, selalu tidak, sehingga maaf sebelum sampai ujungnya, sehingga kita tidak sampai merasa terlalu berjasa kepada orang lain. Pemimpin tak tulungi, nah, akhirnya kan menceritakan kebaikannya kepada orang lain, padahal orang lain nggak butuh dengan cerita itu. Maka kalau kemudian kita minta sesuatu, mintalah kepada Allah, ya. Karena Allah itu ketika memberi atau menolak tidak pernah mengabarkan kepada orang lain. Sementara kalau kita minta tolong kepada manusia, ya Allah, belum tentu ditolong, sudah diomong ke Allah. Ya kan? Wingi sing wis telepon aku. Kenapa? Biasa tau nyeleh duit. Mbok silai ora. Ora wis diceritake ya, Pak. Iya kan? Ya itu susahnya manusia kan begitu, Pak. Tidak bantu saja menceritakan, apalagi bantu. Iya, itu prinsip pertama. Maka kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, kenapa kita harus sibuk berbuat baik kepada orang lain dan jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Karena begini Bapak Ibu, dosa kepada Allah bertumpuk itu bisa dihapus dengan kebaikan kepada manusia, meskipun hanya sekali. Bertumpuk-tumpuk dosa kepada Allah bisa dihapus dengan satu kebaikan. Tapi maaf, bertumpuk-tumpuk kebaikan kepada manusia bisa terhapus dengan satu kesalahan. Ngeri toh? Ya. Kalau kepada Allah, bertumpuk-tumpuk dosa kepada Allah bisa terhapus dengan satu kesalahan. Masih ingat, maaf ya, saya mengulang kisah tentang pelacur masuk surga. Ya kan? Dosanya bertumpuk-tumpuk, masuk surga hanya memberi minum anjing yang kehausan. Ini maknanya apa? Betapa kebaikan kepada sesama itu bisa menghapus dosa kita kepada Allah. Itu maknanya. Ojo ditompol letterlek lho, Pak. Tombol letterlek terus dolan wong wedok karo nggawa kiri gitu. Nah, takoni lu bos, iki nggo seneng-seneng, iki nggo tobat. Tidak begitu maksudnya. Betapa kemudian harus kita pahami. Tapi kalau kepada manusia justru sebaliknya, Pak. Bertumpuk-tumpuk kebaikan, satu kesalahan hapus, hilang semua kebaikan kita. Tidak usah pekerjaan lah, kepada keponakan-keponakan tiap lebaran datang kita bagikan angpau, kita bagikan baju lebaran karena misalnya kita nggak punya omongan sama sekali, nyeneng ke kabeh didumi, Pak. Tahun ini nggak bagi, ponakan komentarnya podo, om saiki pelit toh. Iya kan? Kebaikannya bertahun-tahun hilang, Pak, dengan satu kesalahan. Iya, apalagi rumus berikutnya, kenapa kita harus berbuat berhusnudzon dan tidak perlu mencari kesalahan orang? Karena ini Bapak Ibu, ibadah kita kepada Allah itu kalau kurang sempurna masih bisa ditutupi dengan ibadah sosial, hubungan manusia. Tapi kalau hubungan kita tidak baik, tidak bisa ditutupi dengan ibadah kepada Allah. Ya, dan ceto dengan contoh, ya, hamil, menyusui, melahirkan, nggak bisa puasa, ibadah kepada Allah terhambat, terganggu, tidak terlaksana, diganti sosial, memberi makan fakir miskin dengan membayar fidyah. Loh Pak, katanya kalau hamil nanti habis melahirkan kan suruh mengganti. Iya, tapi masalahnya pas Ramadan hamil, Syawal apit besar suruh melahirkan. Ya, kemudian Sapar mulut batang mulut, mati awal menyusui, mati akhir Rejab hamil lagi. Kan bisa begitu. Loh iya kan, ada orang yang konsultasi, ada perempuan minta keterangan gimana, saya 3 tahun berturut-turut hamil nggak bisa puasa gimana? Ya mesti bayar fidyah aja. Ya. Saya kenal betul wanita itu, wong itu istri saya. Jangan dosen.
Ya misalnya begitu loh. Ibadah kepada Allah terhambat bisa diganti sosial. Tapi maaf, hubungan kita bermasalah nggak bisa diganti ibadah kepada Allah. Utang koperasi Romani nggak bisa diganti dengan tahajud. Iya kan? Kudu dibayar. Iya. Bapak Ibu, tidak memberikan hak karyawan tidak bisa saya ganti dengan sholat sunnah 2 rakaat. Loh iya kan begitu toh? Iya, mulanya aku begitu loh Bapak Ibu. Ya, tekan gini mesti ramai loh kan dia ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kajian kita pagi hari ini. Tutup baik daripada geger, gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.